Mama saudariku yang terkasih dalam kasih Kristus, salam. Tak terasa hari ini kita sudah berada pada minggu terakhir, minggu Epifani, dan kita akan memasuki minggu sengsara. Minggu depan itu sudah masuk minggu sengsara. Tuhan Yesus yang kita peringati minggu yang pertama. Dan hari ini dibawa tema kita diutus Kristus untuk memberitakan kerajaan surga. Kita diutus Kristus untuk memberitakan kerajaan surga. Matius 9 ayat 36, Matius 10 ayat 5 sampai ayat 15. Bapak saudara yang terkasih, sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, kita lihat bahwa pasal 10 bacaan ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan pasal dan perikop sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, sebelum Yesus mengutus 12 muridnya, di pasal 9 ayat 35 sampai ayat 37 itu menyaksikan tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Belas kasih, bahasa Inggrisnya compassion, artinya menanggungkan sesuatu bersama orang lain. Menanggungkan sesuatu bersama orang lain, menempatkan diri dalam posisi orang lain untuk merasakan penderitaannya, seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri, dan secara murah hati masuk ke dalam sudut pandangnya. Jadi compassion tadi, belas kasihan Yesus. Mama saudara-saudari yang terkasih, belas kasih Yesus ditunjukkan dengan melenyapkan penyakit dan kelemahan. Dalam berkarya, Yesus meminta murid-murid untuk ikut terlibat. Yesus minta murid-murid tidak pasif, tetapi aktif, terlibat. Dia memilih dan mengutus murid-muridnya untuk ikut serta memberitakan kerajaan surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi pemilihan atas para murid perlu kita pahami bukan bahwa pemilihan atas para murid itu bukan sebagai alat untuk merasa diri lebih dari yang lain, tidak. Tetapi mengandung konsekuensi penugasan. Para murid menerima tugas untuk ikut memberitakan kerajaan surga. Para murid menerima tugas untuk ikut menyatakan belas kasih Allah bagi sesama. Karena itu tadi saya katakan bahwa teks kita tidak berdiri sendiri. Ada kaitan erat dengan perikop dan pasal sebelum dan juga sesudahnya. Kita lihat pasal 9 ayat 35 itu merupakan pengulangan Matius 4 ayat 23. Di sana diceritakan Yesus berkeliling di Galilea, mengajar dalam rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Mama, 3 hal utama yang dilakukan Yesus adalah mengajar, kemudian memberitakan Injil Kerajaan Allah, lalu yang ketiga melenyapkan penyakit dan kelemahan. Dan semuanya itu berangkat dari belas kasihannya. Ayat 36 tadi, belas pembimbing kita tadi. Bapak saudara, menurut Berkeley, kata belas kasihan berasal dari bahasa Yunani spagnistis, dari kata splagna yang menggambarkan hati nurani manusia yang terdalam. Jadi belas kasihan, kalau kita berangkat dari kata itu bahasa Yunani itu, maka itu adalah luapan hati nurani kita sebagai manusia, hati nurani yang terdalam. Yesus digerakkan oleh hati nurani yang penuh dengan belas kasih kepada orang-orang
Galilea karena mereka seperti dikatakan tadi di ayat 36, mereka seperti orang terlantar tanpa gembala. Kata terlantar ini berasal dari kata erimenoi, itu berarti terbanting tidak berdaya. Bagi mereka Yesus memiliki belas kasihan, dan belas kasih Yesus itu dilanjutkan dengan pembicaraan tentang kebutuhan pekerja untuk menuai. Itu kita bisa lihat di ayat 37-38. Dan selanjutnya tugas penutusan Yesus bagi murid-murid di pasal 10 termasuk teks hari ini. Bapak-Ibu saudara yang terkasih, murid-murid dipilih untuk ikut memberitakan kerajaan Allah, juga melenyapkan penyakit dan kelemahan. Injil kerajaan Allah adalah visi misi Yesus di dunia. Visi misi itu melingkupi 4 hal utama. 4 hal utama, yang pertama keutuhan ciptaan, yang kedua pembebasan, dan yang ketiga perhambaan, yang keempat menghadirkan perdamaian, damai sejahtera. Pemahaman keempat hal utama itu diungkapkan lewat satu kata. 4 hal utama diungkapkan lewat satu kata, yakni shalom. Itu yang dilakukan Yesus dalam karyanya. Dikasih Tuhan, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah penempatan teks ini, teks kita hari ini. Penempatannya diletakkan setelah kesaksian tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Barulah masuk pada penutusan para murid. Perikop bacaan kita hari ini di pasal 10. Mengapa demikian? Dengan menempatkan bagian bacaan hari ini setelah tindakan belas kasihan Yesus terhadap orang-orang banyak itu, menjadi jelas bagi Mama, saudara dan saya, bagi kita semua, bahwa Yesus sebagai guru bagi murid-muridnya tidak saja mengajar dengan kata-kata, tetapi Yesus telah menjadi teladan bagi murid-muridnya. Dan Yesus adalah guru agung. Yesus adalah rabi, yakni seorang guru Yahudi yang baik. Dia menjadi guru yang baik karena pernah menjadi murid yang baik. Dia tidak saja menjadi guru yang baik, tetapi dia sudah pernah menjadi murid yang baik. Semasa kecil terbukti dia terbiasa belajar di bait Allah, dan juga dia dididik secara baik oleh Yusuf dan Maria di rumah. Pemama, hasil didikan itu buat Yesus dalam masa dewasa menjadi kebiasaan, mempunyai kebiasaan beribadah. Jadi itulah hasil didikan. Sehingga di usia dewasa Yesus punya kebiasaan beribadah dan juga mengajar di rumah-rumah ibadah Yahudi yang disebut sinagoge. Mama, saudara yang terkasih, kita bisa saksikan semua yang dilakukan Yesus itu adalah dengan berkarya menghadirkan dan menegakkan Injil bagi kerajaan Allah. Bagaimana Yesus mewujudkan karya pemberitaan kerajaan Allah? Bagaimana? Matius menceritakan bahwa kerajaan Allah diwartakan oleh Yesus dengan cara berkeliling ke semua kota dan desa. Tidak hanya bilang ke desa, tidak hanya bilang ke kota, tetapi semua kota dan desa. Yesus melihat orang banyak, itu di ayat 35. Dan dengan melihat orang banyak, dia memahami kenyataan di tengah-tengah masyarakat di waktu itu. Dan atas pengamatannya itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, karena dikatakan di ayat 36, mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Pemaham saudara yang terkasih, ungkapan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ini berasal dari kata spankan, seperti yang disebutkan tadi. Kata itu bermakna khusus isi perut. Kekasih Tuhan, orang Yahudi menganggap khusus isi perut itu sebagai pusat emosi manusia. Kata spankan itu kemudian diterjemahkan dengan compassion tadi. Jadi compassion itu yang berarti menanggungkan sesuatu bersama orang lain, menempatkan diri kita dalam posisi orang lain.
untuk merasakan penderitaannya seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri, dan secara murah hati masuk ke dalam sudut pandang orang dalam penderitaannya itu. Kekasih Tuhan, dengan demikian ditegaskan kembali, tindakan berkeliling Yesus membuat Yesus mampu melihat realitas di sekelilingnya, didukung oleh perasaan empati, pada akhirnya menghasilkan compassion tadi, belas kasihan. Dan inilah dorongan yang membuat Yesus berkarya tanpa pernah mengenal lelah. Yesus melihat mereka lelah, Yesus melihat mereka terlantar. Kelelahan mereka itu membuat hidup mereka tersiksa, dan ketelantaran membuat masyarakat itu tidak berdaya. Mereka menjadi demikian karena dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Oleh karena keadaan itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. That's pembimbing kita tadi. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 37-38. Nah, dengan menyatakan hal itu, Yesus memperhadapkan realitas dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus minta kepada murid-murid untuk berdoa supaya dikirimkan lebih banyak pekerja untuk memanen berlimpahnya tuaian itu. Kekasih Tuhan, setelah membicarakan tentang kebutuhan para pekerja untuk menuai atau untuk panen, barulah Injil Matius mengajak kita pada pemanggilan dan perutusan terhadap 12 rasul. Pemaham saudara, dengan latar belakang belas kasih Yesus pada banyak orang yang lelah, yang tidak berdaya, seperti orang tidak bergembala, maka pemanggilan itu terjadi. Perutusan terhadap 12 rasul itu dilakukan. Semua murid diutus, tidak ada yang tidak. Jadi semua murid diutus. Perutusan Yesus bagi ke-12 rasul itu adalah dengan tujuan seperti tadi disebut, untuk menuai dan menggembalakan. Lalu pemberian kuasa bagi para murid adalah dalam rangka memperlengkapi para rasul dalam menjalankan tugas perutusan itu. Mama saudara yang terkasih, wujud kuasa itu adalah untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dari kelemahan. Kuasa itu sebenarnya merupakan kuasa yang telah digunakan Yesus dalam karya-karya Yesus. Kekasih Tuhan, Injil Matius menyebut secara detail nama-nama para rasul yang dipanggil dan diutus Yesus. Itu terbaca dalam pasal 10 ayat 2-4. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, sosial, ekonomi, daerah. Nah, perbedaan latar belakang tidak jadi penghalang. Perbedaan latar belakang tidak menjadi penghalang bagi para murid untuk mewartakan Injil kerajaan Allah. Setelah pemilihan dilakukan, Yesus memberi nasihat. Ada wejangan, ada nasihat bagi mereka. Ayat 5 dan seterusnya dalam bacaan kita hari ini. Nasihat itu berisi pesan-pesan penting bagi semua murid Yesus. Kita mencatat beberapa nasihat itu. Yang pertama, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Pemaham saudara yang terkasih, maksud dari nasihat ini apa? Supaya para murid mengawali perutusan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Bukankah orang terdekat sering juga diabaikan, sering terabaikan? Pemaham saudara yang terkasih, mereka tidak perlu pergi kepada bangsa-bangsa lain yang belum dikenal sebelum mereka mendahuluinya dari orang-orang terdekat. Mereka harus mengawali perutusan itu di Galilea, di lingkungan terdekat. Pemaham saudara yang terkasih, hal yang kedua, apalagi yang Yesus
pesannya, pergilah dan beritakan kerajaan surga sudah dekat. Berita tentang kerajaan Allah merupakan berita yang dibawa Yesus sejak awal karyanya. Penekanan yang diberikan Yesus di bagian ini adalah sifatnya dekat dari kerajaan surga. Sifat dekat, ya, penekanannya pada sifat dekat dari kerajaan surga itu. Jadi bicara kerajaan surga bukan hanya tentang lokus, ya, atau letak geografis suatu tempat tertentu, tidak, tetapi suasana. Kalau tinggal di tempat yang indah dan menarik, tapi suasana sudah ada damai sejahtera, sudah ada suasana surga, sama saja. Dan sekali lagi kerajaan surga tidak hanya terkait dengan letak geografis atau lokus atau tempat tertentu, tetapi suasana damai sejahtera. Pemaham ada seorang penafsir, Stephen Lex, dia menafsirkan bagian ini, dia menyebut bahwa kerajaan itu sudah hadir. Sesungguhnya kerajaan itu sudah ada, kerajaan Allah. Yang ketiga, pemaham apa yang disampaikan Yesus? Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah, sembuhkanlah yang sakit, kusta, usirlah setan-setan. Pemaham? Kesembuhan. Peristiwa membangkitkan orang sakit. Ini merupakan tahap awal. Tetapi sekaligus tanda-tanda mendekatnya kerajaan surga. Murid-murid sebagai utusan Yesus diminta untuk melakukan hal itu. Penyembuhan harus menunjukkan belas kasih Allah, harus menunjukkan mendekatnya kerajaan surga itu. Jadi semua yang dilakukan oleh murid-murid atas kuasa Allah, kuasa ilahi itu, maka harus benar-benar menunjukkan bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Kerajaan surga itu benar mereka sudah mengalaminya. Damai sejahtera Allah itu mereka nikmati. Dan yang keempat ada nasihat dan pesan Yesus supaya murid-murid jangan bawa harta dan bekal. Ayat 9 sampai ayat 11. Ada larangan dari Yesus kepada murid-murid supaya jangan membawa segala sesuatu yang nantinya membebani diri dalam perjalanan. Mama membayangkan kalau menempuh perjalanan jauh sambil pikul ini, pikul itu, muka belakang kiri kanan ketemu pikul semua. Berat kesoalnya. Berat. Jalan yang mestinya 5 menit sampai, dia menjadi 1 jam. Karena halangan, dia jadi halangan. Jadinya halangan bagi kita. Kita terhalang perjalanan. Nah, barang-barang yang disebut pada ayat 9 dan 10 itu sekali lagi hanya bikin berat diri badan kita, ya, sehingga bisa saja kita tidak fokus lagi pada perjalanan. Karena hanya mengurus benda-benda, mengurus barang-barang bawaan itu saja. Sehingga Yesus melarang, jangan bawa emas, perak, tembaga dalam ikat pinggangmu, jangan bawa bekal dalam perjalanan, jangan bawa baju 2 helai, kasut, tongkat. Kata bekal di ayat 10 dalam bahasa Yunani blankion, itu berarti kantong uang, dompet, ransel, itu kantong bekal makanan. Biasanya perjalanan jauh siap ransel, ada isi makanan dan seterusnya. Nah, kebiasaan di masa itu seorang pengemis suka berjalan, meminta belas kasih orang lain untuk penuhi kebutuhan hidupnya di bawah barang-barang itu. Yesus bilang benda-benda seperti yang sering digunakan para pengemis di waktu itu tidak perlu dibawa dalam perjalanan perutusan itu, sebab kalimat lanjut ayat 10 bilang, Yesus katakan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya Bapak Saudara, jangan menggantungkan hidup pada semua benda yang disebut pada ayat 9 dan 10 ini. Tetapi bergantunglah sepenuh kepada Tuhan dalam mengerjakan misi mewartakan damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus mau bilang, jangan khawatir dan bikin kepala sakit sampai harus gelar S3 yang bukan doktor. Pas ngomong semua tahu S3 yang bukan doktor. Kepala sakit sampai
S3 yang bukan dokter, stres, stroke, dan stroke. Hanya gara-gara pikir ini, mau pakai ini, pakai itu, makan ini, makan itu. Ya. Sepusa Yesus bilang. Karena dia yang mengutus, maka dia tahu segala kebutuhan orang-orang yang diutusnya. Dia sudah menyiapkan semua bagi perjalanan perutusan murid-muridnya. Mama saudaraku, para murid selanjutnya disuruh tinggal di kota, di desa, sampai berangkat, ya, sebab di tempat tinggal itulah Tuhan akan menggerakkan orang-orang baik dalam rumah maupun sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui orang-orang yang menerima pelayanan mereka. Dan untuk hal ini Yesus mau bilang, siapa saja yang telah diutus harus belajar hidup bergantung total kepada Sang Pengutus, yakni Yesus Kristus. Berarti butuh penyerahan diri secara total. Mama saudara, kita semua sebagai murid masa kini, kita juga dipanggil dan diutus Kristus. Ada amanat agung bagi mama saudara dan saya, pergilah. Jadi kalau semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan yang terakhir, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Mama saudara yang terkasih, ada jaminan di situ. Tidak hanya diutus, tetapi kalimat terakhir dari amanat agung tadi, aku menyertai. Mama saudaraku, semua kita di masa kini dipanggil dan diutus untuk memberitakan kerajaan surga. Maka kita patut belajar dari pesan-pesan Yesus ini, supaya kita tidak menyiksa diri dengan kekhawatiran yang berlebihan. Khawatir makan apa, khawatir pakai apa, minum apa, ya. Karena Tuhan memelihara, Tuhan melindungi kita. Saya punya banyak sekali, terlalu banyak juga. Tetapi ada kesaksian tentang hal ini. Diutus dari jemaat yang sangat terpencil sampai ke pusat kota, pinggiran kota, tengah kota, ya, dengan kesulitan yang teramat sangat. Saat gadis yang bisa dibayar oleh jemaat betul-betul hanya bunyi di kertas, dan sampai benar-benar berkat bagai limpahan susu dan madu diberikan. Dan itu bukti bahwa Tuhan menyertai. Tuhan tidak meninggalkan siapa saja yang Dia panggil dan utus. Dia akan menyiapkan, Dia memperlengkapi kita semua, mama, saudara, dan saya. Kekasih Tuhan, catatan kelima, itu pesan Yesus terakhir kepada murid-muridnya adalah harus siap menghadapi risiko. Ada risiko. Di ayat 12-15, sebagai murid mereka harus tetap berada pada jejak Kristus. Karena itu kalau Yesus saja ditolak di kampung halamannya sendiri, murid-murid juga pasti mengalami hal yang sama. Yohanes 15 ayat 18-19 katakan, karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Dan karena itu apabila orang-orang yang tidak percaya akan Injil Kristus menolak, maka sebagai murid Kristus harus siap. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Tuhan Yesus bilang, jangan paksa diri. Kalau ditolak, sudah usah paksa diri. Kalau ditolak, sudah usah paksa diri. Pergi dari rumah itu atau kota itu, pergi dari penolakan itu. Bebaskan debu dari kakimu. Dalam tradisi Yahudi, kalau bebas debu dari kaki itu tandanya bahwa tanah atau orang yang menolak itu bukan rumah Tuhan. Pasti dia binasa karena menolak anugerah keselamatan Allah. Pasti dia binasa karena menolak damai sejahtera Allah yang diberitakan. Kebas debu juga pertanda murid-murid tidak mendendam. Murid-murid tidak membenci, tetapi ikhlas tinggalkan
dan pasti hukuman yang mengerikan ditimpakan Allah kepada mereka yang menolak Injil dan orang-orang utusan Allah. Pemalu saudaraku yang terkasih dalam nasihat itu, Yesus sampaikan pesan penting kepada murid-murid dalam menjalankan perutusan itu, yaitu panggilan menjalankan perutusan dengan ikhlas. Potong garis bawah ikhlas. Yang menjadi alasan adalah karena mereka telah memperoleh semua dengan cuma-cuma, maka harus bagikan dengan cuma-cuma pula. Teks kita mengatakan demikian. Apa yang diperoleh dengan cuma-cuma dan harus dibagikan dengan cuma-cuma. Menerima dan membagikan dengan cuma-cuma kasih karunia Allah. Itu yang cuma-cuma itu. Kasih karunia Allah itu merupakan wujud ungkapan syukur. Sebab dengan kasih karunia Allah manusia dibenarkan karena iman supaya manusia hidup dengan damai sejahtera Allah. Yesus yang menjadi dasar kita menerima dan mengalami kasih karunia Allah. Tetapi bukan berarti dengan kasih karunia itu orang Kristen punya hidup menjadi serba enak dan lancar-lancar. Tidak. Ada banyak tantangan dihadapi, penderitaan dialami. Tetapi semua itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan mengandung makna lebih dari kata kesabaran. Ketekunan bermakna semangat yang dapat mengalahkan kesakitan. Ketekunan bermakna semangat yang dapat mengalahkan penderitaan dunia. Ketekunan merupakan upaya aktif untuk mengatasi segala pergumulan dan kesengsaraan. Seperti yang sudah dialami seorang tokoh Alkitab beriman yang terkenal, yakni Paulus. Paulus itu menyebutkan bahwa ketekunan menimbulkan tanuji dan tanuji menimbulkan pengharapan. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua bisa terjadi kalau dikerjakan dalam iman kepada kasih karunia Allah. Ketekunan merupakan salah satu kebajikan Kristen bersama dengan iman, pengharapan dan kasih. Ketekunan dan pengharapan itu merupakan paket yang tidak terpisahkan dan tidak mengecewakan apabila diwujudkan dalam kasih. Pemalu kekasih Tuhan, kenapa demikian? Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati oleh Roh telah dikaruniakan kepada kita semua. Seluruh proses penyelamatan, kedatangan Kristus, kematian itu merupakan bukti kasih Allah bagi Papa Mama dan saya. Dia datang untuk menunjukkan perbuatan Allah telah dan senantiasa Allah lakukan. Dia datang untuk menyatakan sesuatu yang tidak bisa kita sangkali, bahwa Allah itu adalah kasih. Allah yang beserta dengan umat adalah Allah sang kasih. Mama saudaraku yang terkasih, warta Injil Kerajaan Allah mesti dinyatakan kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang lelah. Mari kita pulang dengan membawa pesan firman Tuhan ini. Saya mencatat beberapa hal saja. Yang pertama, panggilan melayani Tuhan tidak terjadi dengan sendiri. Kalau kita seperti ini bukan terjadi dengan sendirinya dalam hidup kita. Panggilan melayani Tuhan bukan kehendak manusia, tetapi itu kehendak dan anugerah Tuhan yang memilih kita, yang mengutus setiap orang untuk terlibat dalam pekerjaan. Bersyukur karena Tuhan mau pakai kita. Bersyukur karena Tuhan mau melengkapi kita dengan kuasa-Nya dalam pekerjaannya, dalam misinya di tengah dunia. Karena itu, meresponi panggilan Tuhan dengan cara mengerjakan panggilan itu dengan sukacita, dengan taat dan setia, dengan tulus ikhlas, tulus hati. Yang kedua, tugas pengajaran harus dipandang sebagai panggilan Tuhan bagi setiap kita. Belajar dari teladan Yesus yang selalu berupaya menjumpai setiap orang untuk melakukan tugas yang dipercayakan Allah Bapa kepadanya. Maka rumah itu menjadi medan pengajaran dengan firman Tuhan sebagai yang utama dalam membentuk karakter tiap orang untuk hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Yang terakhir, Bapak Mama, mari kita belajar selalu hidup dan melayani dalam teladan Yesus. Yesus adalah gembala yang baik.
Gembala yang melayani dengan penuh belas kasihan. Di tengah berbagai pergumulan kita akhir-akhir ini di zaman ini, Pak Mama dan saya diingatkan melakukan tindakan-tindakan nyata untuk menolong mereka yang membutuhkan kehadiran kita. Belas kasih Yesus menjadi dasar. Belas kasih Yesus menjadi kekuatan yang menggerakkan kita semua untuk melayani setiap mereka dalam segala pergumulannya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, sebagaimana Yesus memberitakan belas kasih Allah dalam rangka menyatakan Injil Kerajaan Allah, Bapak Mama, saudara dan saya sebagai pengikut dipanggilnya untuk turut memberitakan Injil Kerajaan Allah. Siapapun orangnya, apapun latar belakang, profesi, dimanapun, kapanpun, semua dipanggil menjadi utusan Allah untuk menyatakan belas kasih Allah. Injil menggambarkan cara panggilan perutusan itu dinyatakan dan rambu-rambu bagi para utusan. Pak Mama, saudara dan saya, setiap utusan dipanggil memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Ikhlas menjalankan perutusan, itulah wujud syukur kita kepada Allah. Karena dikatakan ayat 8 bacaan ini, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Mari kehadiran dan pelayanan kita kiranya membuat orang-orang di sekitar mengalami dan merasakan belas kasih Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu kekasih Tuhan terlibatlah dalam karya perutusan Allah lewat pekerjaan, lewat keluarga, lewat berbagai hal yang dapat digunakan dalam rangka menyaksikan kasih Allah dan memberitakan kerajaan Allah. Tuhan menolong kita semua, memberkati dengan firman-Nya. Amin.